Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran prakarya di pagi hari ini. Tetap semangat, fokus, serta perhatikan penjelasan saya dengan baik. Kali ini kita bahas materi aspek rekayasa untuk pertemuan yang pertama, yaitu pada KD 3.1 menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Kemudian KD 4.1 membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Pada KD ini, materi yang akan dipelajari yaitu materi prinsip kelistrikan. Yang kedua, sistem pembangkit listrik alternatif ramah lingkungan. Dan yang ketiga, sistem transmisi dan energi listrik. Pada pertemuan pertama ini, nanti akan kita bahas dua, yaitu satu prinsip kelistrikan dan yang kedua sistem pembangkit listrik alternatif ramah lingkungan. Untuk nomor 3 ini sistem transmisi dan energi listrik itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Prinsip kelistrikan anak-anak, ini gambar animasi tentang struktur atom. Saatnya belajar, ayo semangat. Sedangkan pada pertemuan tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan prinsip kelistrikan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan minimal 3 dasar-dasar kelistrikan dengan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hukum Ohm secara mandiri. Peserta didik mampu menghitung daya listrik secara mandiri. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat nanti ketika kamu mempelajari mata pelajaran IPA. Nanti akan diulas secara detail. Kalau saya mengkaji secara kelistrikannya saja. Kita pelajari tentang sejarah kelistrikan. Bapak listrik adalah Michael Faraday. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama yang penting di dunia kelistrikan. Prinsip induksi elektromagnetik itu adalah menghasilkan arus listrik dari medan magnetik. Setelah itu, Ørsted berhasil menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Maka Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Jerman, bertanya-tanya, dapatkah medan magnet menghasilkan arus listrik? Maka termotivasi hal tersebut, kemudian Faraday pada tahun 1822 memulai melakukan percobaan-percobaan. Setelah kurang lebih 9 tahun, barulah ia mendapatkan jawabannya, yaitu pada tahun 1831 berhasil membangkitkan arus listrik dengan menggunakan medan magnet. Gambarnya ini sebuah kumparan, kemudian ini magnet utara, kutub selatan. Ya, kalau didekatkan akan timbul medan magnet dan medan
listrik atau GGL, gaya gerak listrik. Jarum galvanometer, ini jarum galvanometer untuk mengukur gaya gerak listrik GGL, bergerak menyimpang ketika magnet dimasukkan ke dalam ini kumparan dan akan menyimpang ke arah berlawanan ketika magnet tersebut ditarik keluar. Ketika magnet ini ditarik keluar. Pada saat magnet bergerak terhadap kumparan, pada ujung-ujung kumparan timbul tegangan listrik dan pada penghantar timbul arus listrik. Maka peristiwa tersebut dinamakan induksi elektromagnetik. Tegangan yang dihasilkan pada ujung kumparan disebut gaya gerak listrik atau GGL. Induksi dan arus listrik yang dihasilkan maka itu disebut arus induksi. Ini proses timbulnya arus listrik dari kumparan dan medan magnet. Selanjutnya kita pelajari tentang prinsip kelistrikan. Yang pertama, listrik dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul akibat adanya muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya pergesekan elektron dan proton. Instalasi listrik merupakan rangkaian terpadu yang menghubungkan sumber listrik melalui media penghantar atau konduktor. Contohnya, lampu dan berbagai peralatan elektronik lainnya membutuhkan listrik agar dapat digunakan. Ya. Jadi lampu dan berbagai peralatan elektronik lainnya membutuhkan listrik agar dapat digunakan. Ini membutuhkan listrik untuk menghasilkan cahaya. Selanjutnya kita pelajari tentang struktur atom. Gambar animasi dari struktur atom. Leukipos, Demokritos, dan Epikouros mengemukakan bahwa atom merupakan definisi atom. Salah satu konsep ilmiah tertua adalah bahwa semua materi dapat dipecah menjadi zarah atau partikel terkecil, di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lebih kecil lagi. A itu tidak, Tomos memotong. Dinamakan atom karena dianggap tidak dapat dipecah lagi. Bentuk dan ukuran atom tergantung dari sifat materinya. Kemudian atom memiliki massa. Masih pada struktur atom, ini gambar konfigurasi atom, struktur atom. Dari dalam inti atom itu ada proton, yaitu atom yang bermuatan positif. Kemudian neutron, atom yang bermuatan netral. Dan di orbit luar itu ada atom yang bermuatan negatif atau kita sebut elektron. Atom terdiri dari proton bermuatan positif, neutron tak bermuatan, elektron bermuatan negatif. Dalam struktur atom terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Jadi elektron ini mengelilingi atom ini, inti atom. Ya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Teori atom penemunya adalah Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr.
gambar animasinya, struktur atom. Ini juga sama. Ini dalam bentuk bola. Ini penemu dari Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bode. Selanjutnya atom netral, atom positif, dan atom negatif. Apa itu? Satu atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dua atom positif, yaitu ketika atom yang kekurangan elektron, sehingga jumlah muatan proton lebih besar dibandingkan jumlah muatan elektronnya. Yang ketiga, atom negatif, atom yang kelebihan elektron sehingga jumlah muatan elektron lebih besar dibandingkan jumlah protonnya. Sedangkan elektron bebas itu apa? Yaitu suatu elektron yang berorbit paling luar dari susunan atom. Untuk elektron bebas ini tidak terikat oleh inti atom, mudah pindah dari susunan atom satu ke atom yang lain. Ini contoh petir kilat. Kilatan petir ini terjadi karena adanya loncatan elektron yang mengalir pada sebuah media penghantar. Ini tegangannya cukup besar, ya, megavolt. Maka ketika ada orang yang tersambar petir, maka akan terbakar. Kilatan petir ataupun percikan api pada instalasi listrik merupakan akibat adanya loncatan elektron yang mengalir pada sebuah media penghantar. Selanjutnya, kita memasuki sumber listrik AC dan sumber listrik DC. Jadi pada prinsipnya tegangan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu tegangan AC alternating current dan DC direct current. Untuk yang pertama yaitu sumber listrik AC alternating current, ya, adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Contohnya listrik dari PLN dan generator AC. Animasinya, nah seperti ini. Jadi tegangan itu kalau diukur dengan alat ukur yang bisa memunculkan sinyal, maka akan kelihatan bentuk gelombang seperti ini. Nah, jadi ini sebuah mesin generator yang bisa membangkitkan arus listrik bolak-balik. Ini sebuah magnet, ya. Kemudian ini penghantar. Ya. Tentunya di dalam magnet ini ada kumparan, ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu timbulnya GGL, ya, dari medan magnet. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah tegangan bolak-balik. Ya, kita ulang sebentar, ya, tahap demi tahap. Maka perputaran dari penghantar ini, ya, ini dihubungkan dengan voltmeter. Hasilnya adalah voltase ini. Kita putar step by step atau langkah demi langkah. Misalkan satu langkah. Nah, ini misalkan di sini sebesar 30 derajat, ya, akan menghasilkan bentuk gelombang, ya,
1/4-nya ya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, ini sebesar 90 derajat, maka seperempat gelombang, maaf ya, seperempat gelombang. Kemudian kita tambah lagi. Ini setengah putaran atau akan menghasilkan gelombang ya, positif ya, tegangan positif. Ini perputaran sebesar 90 derajat. Kemudian kita putar lagi hingga 1 putaran. Jadi kalau kita putar 1 putaran atau sebesar 360 derajat akan menghasilkan bentuk gelombang tegangan 1 positif, 1 negatif. Kemudian berapa besarnya tegangan itu tergantung puncaknya ini ya. Ketinggian puncak gelombang sinyalnya ini sebesar berapa ya. Karena kebetulan di sini tidak ada sumbu X voltasenya, tidak ada angkanya. Jadi semakin puncaknya semakin ke atas sumbu Y, maka tegangannya semakin besar. Kebalikannya, kalau puncaknya semakin kecil, gelombangnya semakin kecil, maka tegangannya juga semakin kecil. Kita tambahkan lagi perputarannya hingga 2 putaran ya, 2 putaran 360 derajat kali 2, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Itu anak-anak, mudah-mudahan bisa jelas bagaimana proses pembangkitan tegangan bolak-balik atau arus listrik bolak-balik. Contohnya seperti pada generator ya, generator pembangkit listrik bolak-balik. Kita ulangi sekali lagi hubungan antara perputaran ini kemudian dihubungkan dengan alat ukur voltmeter akan menghasilkan tegangan ini. Kita review sebentar. Kita ulang play. Perhatikan perputarannya dan hasil tegangan yang ditunjukkan oleh diagram grafik ini. Voltase dan perputaran waktunya. Demikian untuk proses pembangkitan arus listrik bolak-balik. Sekarang kita pelajari yang DC atau direct current arus listrik searah. Di mana perbedaannya? Untuk sumber listrik DC, direct current adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik searah. Contohnya baterai, generator DC, aki, dan solar cell. Ini sensor tenaga listrik, tenaga surya. Ini previewnya. Seperti yang terjadi pada generator AC tadi, kalau ini generator DC ya. Kita lakukan perputaran step by step ya. Ketika terjadi perputaran (90 derajat ya. Kita ulangi.
perputarannya 90 derajat. Ya, 90 derajat. Maka menghasilkan setengah gelombang atau seperempat dari satu putaran atau seperempat gelombang positif. Ya. Kemudian kita tambah perputaran lagi 90 derajat, ya, menghasilkan gelombang positif penuh satu puncak. Maka kita tambahkan lagi perputaran sebanyak satu putaran atau 300. Kalau ini sampai di sini 180 ya anak-anak. Sampai 360 ya. 360. Oh, yang terjadi ya, ternyata gelombang yang dihasilkan tetap positif ya. Kalau yang AC tadi kan arus bolak-balik generator AC tadi menghasilkan negatif. Setelah positif ya, kemudian negatif ke bawah sini. Karena ini generator DC, generator searah, perputarannya searah, ya, tegangan yang dihasilkan searah, maka setelah perputaran yang 180 ke atas akan menghasilkan gelombang positif. Kita tambahkan lagi. Ya. Ini satu putaran 360 derajat. Kita tambahkan lagi hingga 2 putaran. Ya, 360 kali 2, 720 putaran, 720 derajat atau 2 putaran. Nah, tegangan yang dihasilkan ternyata positif semua, positif. Ya, posisi gelombangnya ada di kutub positif. Nah, diagram positif. Kalau yang tadi, yang bolak-balik setelah positif, kemudian negatif. Sedangkan yang searah ini positif. Ini yang dinamakan generator DC menghasilkan sumber listrik searah. Direct current, searah, tegangannya searah, positif selalu. Ya, mudah-mudahan bisa jelas. Dengan animasi ini saya harapkan akan lebih paham anak-anak. Kita lanjutkan. Ini rangkaian animasi rangkaian tertutup atau close circuit ya. Satu baterai ini ya, tegangan 1,5 volt dihubungkan ke lampu LED ya, maka akan timbul arus listrik ya. Ini saklar, sebuah saklar. Saklarnya kita on kan ya. Kalau ini posisi off, masih terbuka, belum terhubung. Kita play. Ya, elektron mulai mengalir ya. Timbul arus listrik melalui lampu menjadi nyala. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Kita play. Arus listrik mengalir ya dari negatif menuju positif melalui lampu atau dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Karena melewati lampu, maka lampu akan menyala. Kita ulangi sekali lagi biar lebih paham. Nah, lampu belum nyala, perhatikan. Iya, setelah mendapatkan arus listrik, lampu menjadi menyala. Ini arus listrik. Sedangkan arus elektronnya kebalikan, dari positif menuju negatif. Untuk arus elektron dari positif menuju negatif atau dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Itu untuk arus elektron. Jadi arah arus listrik
berlawanan dengan arah arus elektron. Jelas ya anak-anak? Oke, kita matikan. Ini lampu masih padam karena saklar belum di-on-kan. Kita lanjutkan. Kemudian arus listrik itu apa? Arus listrik I, ya, yang mengalir melalui penghantar didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik I yang mengalir setiap satu satuan waktu T, time. I sama dengan T per T. Ya. I itu apa? Ya. Ini rumus ini kamu hafalkan, ya. Mungkin nanti di IPA akan ketemu lagi. I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. T itu muatan listrik, satuannya coulomb. Dan T yaitu selang waktu, detik atau second. Contoh soal. Pada suatu penghantar mengatur muatan listrik sebanyak 60 coulomb selama setengah menit atau 30 detik. Lalu hitung besar arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Ya. Jadi dari soal ini sudah ditemukan dua besaran. Sudah diketahui dua besaran. Yang pertama Q, ya, muatan listrik 60 coulomb dan T setengah menit, time-nya 30 sekon atau 30 detik. Lalu berapa arusnya? Jawab, I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Ya. Q-nya 60, T-nya 30. Sehingga arus yang dihasilkan 60 dibagi 30, hasilnya 2 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut sebesar 2 ampere. Mudah ini anak-anak. Sekarang kita lanjutkan hukum Ohm. Karena penemunya adalah seorang ilmuwan yang bernama Josh Ohm. Arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan besarnya beda potensial dan berbanding terbalik dengan besarnya nilai hambatan pada kedua ujung penghantar tersebut. Secara matematis, hukum Ohm dapat ditulis I sama dengan V dibagi R. Ya. I sama dengan V dibagi R. I itu arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan besarnya V dan berbanding terbalik dengan nilai hambatan R. Ya. Kalau I-nya besar, maka V-nya ikut membesar. Berbanding terbalik, R-nya mengecil. Ya. Kalau arus itu membesar, maka tegangannya membesar, hambatannya mengecil. Ya. Ini hukum berbanding lurus dan banding terbalik. Atau V sama dengan I kali R, anak-anak. Perhatikan rumus ini dihafalkan. Ya. Baik dari besarannya dan satuannya. V sama dengan beda potensial atau satuan volt, V. I sama dengan kuat arus listrik, satuan ampere, A. R sama dengan hambatan listrik, satuan ohm. Satuan hambatan listrik yang lebih besar dinyatakan dalam kilo ohm atau K ohm atau mega ohm. 1 kilo ohm sama dengan 10⁻³ atau 1000 ohm.
1 mega ohm sama dengan 10 pangkat 6 ohm atau 1 juta ohm. Ini contoh soal, sebuah baterai atau aki terhubung dengan lampu. Sebuah aki yang mempunyai tegangan 12 volt dipakai untuk menyalakan lampu yang mempunyai hambatan 60 ohm. Berapa kuat arus yang mengalir pada lampu? Ya. Ini contoh soal penerapan dari hukum Ohm tadi. Dari soal ini sudah diketahui dua besaran. Satu, tegangan 12 volt dan 2 R hambatan 60 ohm. Ditanyakan I. Maka jawabnya I sama dengan V per R. 12 volt, V-nya dibagi R 60 ohm. Ketemunya adalah 0,2 ampere. Jadi, besar kuat arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut sebesar 0,2 ampere. Itu penerapan dari hukum Ohm. Ya, I sama dengan V dibagi R. Ya, kalau mungkin nanti ada soal yang ditanyakan bukan I, V, maka V sama dengan I kali R. Kalau ditanyakan R, maka rumusnya menjadi R sama dengan V dibagi I, dan seterusnya. Tinggal membolak-balik saja. Pakai segitiga ajaib anak-anak. Latihan soal. Sebuah rumah mempunyai tegangan 220 volt menggunakan arus 5 ampere. Berapa daya listrik tersebut? Nah, ini penerapan dari kekuatan daya listrik di rumahmu masing-masing. Ya. Sudah kita ketahui tegangan nominal PLN itu sebesar 220 volt. Ya. Dan arusnya 5 ampere. Nah, ditanyakan berapa daya listrik rumah tersebut. Nah, coba kamu kerjakan ya, diorek-orek ya. Diorek-orek di buku kalian walaupun kamu kondisi di rumah. Ya. Dihitung. Sudah ketemu belum anak-anak? Hasilnya berapa? Ini ditanyakan daya listrik. Daya listrik. Daya listrik itu satuannya watt. Ya. Satuannya watt. Bagaimana? Sudah dikerjakan belum? Sudah ketemu hasilnya? Ya. Oke, kita kerjakan. Apakah jawaban kalian sesuai dengan jawaban Pak Guru? Ya. P sama dengan V kali I. Ya. Sama dengan P-nya berapa? P-nya 220 volt. 220 V dikalikan 5 ampere I. 5 ampere. 5 ampere. Ketemunya berapa? Ketemunya berapa? Apakah jawaban kalian sesuai dengan jawaban Pak Guru?
20 dikalikan 5. Maka hasilnya 1100 V titik ampere atau sama dengan 1100 volt ampere atau 1100 watt. Jadi watt itu satuan turunan dari volt dan ampere. Nah, ini ketemunya. Nah, sebesar 1100 watt. Sudah ketemu ya anak-anak? Jawabannya sudah sesuai. Oke, bagus. Ini berarti daya listrik rumah tersebut sebesar 1100 watt. Ya. Kalau daya listrik di rumah itu mulai dari 450 VTTI, 900 VTTI, ya. Itu besarnya daya listrik di rumah, kekuatan kalian. Kekuatan listrik di rumah kalian. Baiklah, sekarang kita pelajari simulasi. Simulasi anak-anak. Penerapan dari hukum Ohm. Ya. Ini sebuah rangkaian tertutup. Ada kotak resistor, voltmeter, kemudian ini nanti untuk baterai, kemudian ini ampere meter untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Kemudian ini grafik yang dihasilkan dari arus listrik ini. Ya, kita simulasikan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, tadi bisa juga untuk membuktikan ya grafik perbandingan antara tegangan, arus, dan hambatan. Kita mulai, perhatikan betul. Ya, fokus anak-anak. Langkah pertama, resistor kita letakkan pada kotak resistor. Ya. Nah, resistor sudah kita pasang di dalam kotak. Setelah itu, klik baterai. Nah, baterai hanya terpasang satu. Ya, hanya terpasang satu. Itu. Maka tegangan baterai 1,5 volt, arusnya ya tertulis 0,25 ampere. Berapa hambatan yang dihasilkan? Ya, berapa hambatan yang dihasilkan? Nah, kita isi di sini. Ya, kita cek sesuai penerapan hukum Ohm tadi. Ya. R sama dengan V dibagi I. Ya. V-nya berapa? 1,5 dibagi 0,25 atau 1/4. Ya. Hasilnya, jawabannya berapa anak-anak? Kita tulis. Jawabannya adalah 6. Ya, kita cek. Jawaban benar. Ya. Jawaban benar. Jadi kalau tegangan 1,5 volt, arusnya 0,25, hambatannya ketemu 6 ohm. Ya. Ini satu baterai. Kalau dua baterai, ya, kita klik satu kali lagi. Nah, tambah menjadi 2. Kita tambah menjadi 2. Tegangan 3 volt karena dua baterai. Ya. Disusun secara seri. Disusun seri, ini positif terhubung kepada ini positif, kemudian ini negatif baterai terhubung ke positif baterai dan terakhir di sini negatif, ya. Dihubung secara seri, ya. Kalau paralel di sini positif semua, di sini negatif semua. Ya, itu anak-anak ya, nanti dipelajari secara detail di
fisika, IPA itu. Kalau baterai dusun seri, ya, maka tegangan totalnya V1 ditambah V2. Ya, itu. Dua baterai, sekali lagi, berapa ini? Ya, maka kalau tegangannya naik, arusnya menjadi naik. Karena rumusnya V sama dengan I. Berarti V-nya naik, ya, I-nya juga naik. Ya. Nah, apakah R-nya nanti akan turun? Nah, kita lihat, ya. Berapa jika V-nya 3, I-nya setengah? Ya, 0,5. Kamu hitung anak-anak, ya. Kamu hitung. Berarti R sama dengan V dibagi I. V-nya 3 dibagi 0,5. Nah, ketemunya berapa? Ya, 3 dibagi 0,5. Ketemunya tetap 6. Ya, ketemunya tetap 6. Itu. Kalau 3 baterai kita klik. Ya. Ini, ya, 3 baterai kita klik. Maka tegangannya naik, 3 baterai 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 menjadi 4,5. Ya, arusnya menjadi 0,75. Jadi 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. I total, I seri, ya, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. I1 ditambah I2 ditambah I3. Ini untuk 3 baterai. Ya. Grafiknya bagaimana? Kita lihat. Nah, seperti ini. Berbanding lurus. Ya. V terhadap I. Ini V terhadap I. Itu. Jika V-nya naik, ya, naik, maka I-nya juga naik. Ya, berbanding lurus. Tapi kalau R terhadap V berbanding terbalik. R terhadap I berbanding terbalik. Ya. Karena R sama dengan V dibagi I. Maka R terhadap I berbanding terbalik. Kalau R-nya membesar, I-nya mengecil. Kalau R-nya mengecil, ya, I-nya membesar. Demikian sebaliknya. Ya. Jelas ya anak-anak ini ya untuk simulasi hukum Ohm V sama dengan I kali R. Baiklah anak-anakku, demikian tadi penjelasan saya pada pertemuan ini pembelajaran prakarya KD 3.1 dan KD 4.1 pada pertemuan pertama, yaitu tentang materi prinsip kelistrikan. Sudah kita bahas tadi, yang pertama sejarah kelistrikan, kemudian struktur atom, tegangan AC dan DC, alternating current, dan DC direct current. Kemudian yang terakhir tadi tentang hukum Ohm dan penerapannya. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran prakarya kali ini, ada tugas rumah buat anak-anak. Setelah pembelajaran ini selesai,
langsung kalian mengerjakan soal-soal melalui aplikasi Quizizz ya. Langsung dikerjakan ya, tidak usah menunda-nunda waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan saya share lewat grup WhatsApp ya. Kemudian untuk pertemuan mendatang ya, itu kita bahas tentang sistem pembangkit listrik ramah lingkungan dan sistem distribusi dan transmisi listrik. Demikian anak-anak. Selamat bertemu pada pembelajaran prakarya berikutnya. Baiklah anak-anakku, telah kita presentasikan untuk materi pelajaran prakarya hari ini. Untuk selanjutnya silahkan dipahami ya apa yang sudah saya berikan dan saya simpulkan. Harapan Bapak kalian mudah paham, mudah dipahamkan, dan materi yang saya berikan dalam pembelajaran ini ataupun tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai kompetensinya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, tetap mengerjakan tugas sesuai waktunya, sesuai target waktunya dan secara optimal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ketemu dalam pertemuan pembelajaran prakarya minggu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.